Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube video pembelajaran kelas 6 bersama Ibu Oli Chandra Karnia Kumala. Anak-anak, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, biar Ibu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Walaupun belajarnya dari rumah. Tidak bosan-bosan, Ibu selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Ingat selalu 3M ya. Mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker jika berpergian, agar kalian bisa terhindar dari virus corona. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Anak-anak, coba kalian perhatikan bunga Kamboja ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Kalian perhatikan ya gambar peta 10 negara ASEAN. Anak-anak, kalian pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga kan? Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal inilah yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Adapun tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus berdirinya ASEAN adalah: yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, ketiga Tanat Khoman dari Thailand, keempat S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima adalah Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah: yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Anak-anak, mari kita pelajari kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku yang terbesar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa contoh suku yaitu Gayo, Minang, Betawi, Sunda, Jawa, Dayak, Bugis, dan Asmat. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap suku memiliki budaya yang beragam, seperti ragam bahasa daerah, bahasa Aceh, Batak, Jawa, Bali, Sasak, Banggal, Asmat. Tari tradisional, tari Seudati, Jaipong, Legong, Cakalele. Rumah adat, Tongkonan, Honai. Pakaian adat, lagu daerah seperti apuse, ampar-ampar pisang. Alat musik tradisional seperti sasando, tifa, gamelan, serta senjata tradisional seperti rencong dan badik. Negara ASEAN yang kedua yaitu Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, India, dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Malaysia menganut agama Islam. Ada juga penduduk yang menganut agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen,
Katolik, dan Konghucu. Negara Malaysia memiliki kebudayaan yang berakar dari budaya Melayu. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Inggris, India, dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Selanjutnya, negara ASEAN yang ketiga. Singapura. Sebagian besar penduduk berasal dari etnis Tionghoa. Ada juga penduduk yang berasal dari etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk Singapura menganut agama Buddha. Ada juga yang menganut agama Islam, Katolik, Hindu, dan Taoisme. Singapura memiliki budaya yang beragam. Keragaman budaya tersebut dipengaruhi oleh pencampuran berbagai ras, agama, dan tradisi yang ada. Budaya Tiongkok, Melayu, dan India mempengaruhi makanan tradisional Singapura. Bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu bahasa Mandarin, Melayu, India, dan Hokkien. Negara keempat adalah Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduk setempat menganut agama Islam. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Bahasa Mandarin dan bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Negara kelima, Thailand. Sebagian besar negara Thailand berasal dari suku Thai. Selain itu, ada juga penduduk yang berasal dari etnis Tiongkok dan Melayu. Sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Kebudayaan Thailand terdiri atas rumah adat, busana, bahasa, dan aksara yang senantiasa dijaga kelestariannya oleh penduduknya. Kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan India. Selanjutnya, negara keenam adalah Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam berasal dari etnis Kinh dan menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam, serta memiliki banyak serapan dari bahasa Mandarin. Budaya Vietnam dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Dan negara ASEAN yang ketujuh adalah Laos. Penduduk Laos terdiri atas etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Kebudayaan Laos dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha. Kebudayaan tersebut meliputi bahasa, seni tari, dan seni musik. Selanjutnya, negara ke-8 yaitu Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina berasal dari suku bangsa asli Filipina. Selain itu, ada juga penduduk etnis yang berasal dari Tionghoa, Indo-Arya, dan Tagalog. Mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Kebudayaannya merupakan campuran antara budaya penduduk setempat dan budaya Spanyol.
Kebudayaan di Filipina meliputi musik, makanan, seni, bahasa, dan tari tradisional. Selanjutnya, negara ke-9 ada Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja berasal dari suku bangsa Khmer dan menganut agama Buddha. Ada juga penduduk yang berasal dari suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Ada banyak candi dengan dekorasi Khmer, bercorak Hindu dan Buddha di Kamboja. Makanan khasnya memiliki kemiripan dengan negara Thailand dan Vietnam, yaitu menggunakan saus ikan pada makanan. Dan negara yang terakhir, yaitu negara ke-10 ASEAN, adalah Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tiongkok, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Myanmar memiliki banyak pagoda sehingga disebut sebagai negara 1000 pagoda. Pakaian tradisional Myanmar mirip dengan sarung Indonesia yang disebut longgi. Tadi kita sudah belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mempunyai soal latihan buat kalian ya. Yang pertama, pasangkan tokoh-tokoh berikut dengan negara asalnya. Jadi, di sini Ibu punya tokoh A sampai E. Kalian pasangkan dengan negara asal dari tokoh tersebut. Ya, tinggal dijodohkan saja. Kemudian, soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Pertanyaannya, yang A, apa nama negara yang memiliki bendera tersebut? Yang B, tuliskan ragam budaya di negara tersebut. Yang C, bagaimana bentuk kehidupan sosial di negara tersebut? Dan soal yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Pertanyaannya, siapakah nama tokoh di samping? Yang B, berasal dari manakah tokoh tersebut? Dan yang C, apa bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk negara tersebut? Nah, anak-anak, silakan kerjakan soal-soal tadi di buku tugas kalian ya. Jika kalian sudah mengerjakan, segera foto jawaban kalian, kemudian segera kirimkan tugas kalian secara wapri kepada guru kalian. Ingat, kalau ada tugas segera dikerjakan ya. Jangan sampai menumpuk atau menunda-nunda pekerjaan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.